selama 2 hari, kemudian 2 hari berikutnya disebutkan Ibnu Katsir, hari pertama Allah menciptakan bumi adalah hari Ahad, dan hari keduanya adalah hari Itsnain, hari Senin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari Tsulatsa wal Arbi'a, pada hari Selasa dan hari Rabu, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki di muka bumi itu. Seperti apa Allah jadikan pembagian rezeki? Allah jadikan ada sebagian tumbuhan hanya bisa tumbuh di sebagian belahan bumi, tidak tumbuh di bagian belahan bumi lainnya. Sebaliknya ada tumbuhan yang tumbuh di bagian belahan bumi itu tidak tumbuh di bagian belahan bumi ini. Sehingga di sini manusia, karena mereka adalah makhluk sosial, mereka saling membutuhkan. Sehingga terjadilah yang namanya perdagangan. Ada hewan yang bisa hidup di satu daerah, ada yang tidak bisa hidup di daerah yang lain. Sehingga ada asas saling membutuhkan, terjadilah interaksi perdagangan sesama manusia. Dan inilah yang disebutkan oleh para salaf, Allah membagi-bagikan rezeki di muka bumi ini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang berjalan, yang hidup di atas muka bumi ini, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Allah berfirman di dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Semuanya Allah yang menjaminnya. Bahkan hewan-hewan yang berada di dalam tanah yang kita tidak ketahui seperti cacing dan selainnya, semuanya telah Allah jamin rezekinya. Lalu bagaimana dengan manusia yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam wujud yang paling baik. Maka harusnya manusia lebih yakin dan tidak ragu akan rezekinya. Dan juga Jibril suatu saat pernah mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, innahu lan tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fit talab. Sesungguhnya tidak akan ada satu jiwa yang meninggal sampai dia menghabiskan usia dan rezeki yang sudah ditentukan untuknya. Jadi tidak akan ada yang meninggal sampai rezeki yang telah ditakdirkan untuknya habis. Dia mengejarnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, hasil akhirnya sama. Ini harus dipahami dalam konsep mencari rezeki. Dia mengejarnya, menjemput rezeki tersebut dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, hasil akhirnya sama. Tidak akan mungkin bisa menambah atau mengurangi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Kemudian Nabi SAW menuntun umatnya, fa'ajmilu fit talab. Maka jemputlah rezeki yang telah ditentukan untuk kalian ini dengan jalan terbaik. Jadi kita hanya diminta untuk menjemput rezeki kita. Adapun rezeki itu ada atau tidak sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin masih hidup, maka berarti rezeki kita belum habis. Selama masih hidup, kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan rezeki tersebut di satu kota, maka mungkin saja rezeki itu ada di kota yang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Qul ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Maka hendaknya kalian beribadah kepadaku, hanya kepadaku saja. Apa maknanya? Ketika kita tidak bisa menegakkan ibadah di suatu daerah karena tekanan atau karena faktor-faktor yang lain, maka kita harus bisa berpindah ke tempat yang lain atau ke kondisi yang lain untuk bisa menegakkan agama kita. Karena perlu kita pahami, di dalam kehidupan ini ada yang namanya tujuan, ada yang namanya sarana. Tujuan itu adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah
kepada Allah. Untuk mencapai agar manusia bisa merealisasikan tujuan penciptaan mereka ini, Allah berikan kepada mereka fasilitas. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi untuk kalian. Perhatikan dua ayat ini. Allah katakan Allah ciptakan bumi untuk kita, tapi kita diciptakan untuk ibadah. Maka perlu dipahami, ibadah ini merealisasikan ibadah tauhid hanya kepada Allah, ini adalah tujuan hidup. Kenapa kita bisa ada di muka bumi ini? Tujuannya untuk ini. Untuk mencapai tujuan ini, Allah membantu kita dengan memberikan sarana dan fasilitas di muka bumi ini. Maka apabila sarana ini bertentangan dengan tujuan, maka hendaknya mencari sarana yang lain. Tidak boleh menggugurkan tujuan. Tidak boleh menggugurkan tujuan. Apabila bertentangan antara sarana dengan tujuan, maka yang digugurkan adalah sarana yang satu ini dan mencari sarana yang lain. Inilah makna dari firman Allah, Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Artinya kalau di belahan bumi ini kalian tidak bisa beribadah kepada Allah, pada pekerjaan ini kalian tidak bisa mendapatkan pendapatan yang halal, maka cari profesi-profesi yang lain, cari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Baik, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan bumi pada hari Selasa dan hari Rabu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan rezeki yang ada di dalamnya dan untuk penduduk bumi itu. Kemudian pada hari Al-Khamis wal Jumu'ah, hari Kamis dan Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit. Tsumma stawa ila sama, kemudian setelah Allah selesai dari penciptaan bumi selama 4 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala menuju untuk penciptaan langit. Wahiyya dukhan, yang mana ketika itu langit, sebelum ada langit, dia hanyalah berupa dukhan. Kata Ibnu Katsir, al-bukhar, hanya uap-uap air saja. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah menjadikan di atas bumi yang tadinya hampa saja, yang ada hanya uap air, menjadi 7 lapis langit. Dan kita sudah sebutkan tadi hebatnya planet-planet, matahari, bumi, galaksi Bima Sakti dan galaksi seterusnya yang terus badan-badan astronomi internasional terus menemukan bintang baru, matahari yang baru, planet yang baru, semuanya belum berpindah dari langit yang pertama. Masih disebut dengan as-sama'ud dunya. Dunya artinya sesuatu yang dekat dengan bumi. Baik, ini masih langit yang pertama. Kemudian Allah menjadikan semuanya berjumlah 7 lapis langit, dan di atas bumi ada langit, kemudian di atas langit ini adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di atas arsy tidak ada makhluk, yang hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah berada di atas arsy, hamba-hambanya berada di muka bumi, akan tetapi Allah dekat dengan hamba-hambanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, di manakah Allah? Maka katakan sesungguhnya Allah dekat. Bukti kedekatan Allah sebutkan setelahnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Hambaku yang berada di muka bumi ini dan Allah yang berada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, ketika dia berdoa di malam yang gelap dengan suara yang lirih, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui doanya dan memberikan permintaannya. Ini makna ayat ini, bukan berarti Allah berada di mana-mana. Karena Allah berada di mana-mana ini akidah yang batil. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tidak pula dalam hadis yang palsu. Di mana Allah, sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang
wanita yang ketika itu budak. Ia bertanya, "Aina Allah?" Wahai budak wanita, di manakah Allah? Sang budak ini mengatakan, "Fis sama." Dia berada di atas langit. Lalu apa kata Rasulullah? "A'tiqha wa man ana?" Siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena sesungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Perhatikan dua indikator dengannya Rasulullah menilai wanita ini beriman. Yang pertama dengan meyakini Allah berada di atas arsy, di atas langit. Yang kedua meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi Allah berada di atas arsy, akan tetapi Allah dekat dengan hamba-hambanya. Di antara bentuk kedekatan Allah dengan hambanya, hamba yang berada di dunia berdoa dengan suara yang tidak terdengar orang yang di sampingnya, akan tetapi Allah mengetahui hajatnya dan Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Baik, ini yang kita bahas pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penciptaan malaikat, kemudian jin, dan manusia pertama yaitu ayah kita Adam alaihissalam. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan perjalanan keturunan Nabi Adam, termasuk di dalamnya Qabil dan Habil, dan seterusnya sampai kepada kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, hingga akhirnya diutuslah Nabi Nuh alaihissalam, yang kita lanjutkan sampai nabi-nabi yang terus silih berganti. Tidak ada satu umat pun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah utus kepada mereka seorang Rasul pemberi peringatan. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Kam adadul anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Kata beliau, jumlah para nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Jumlah para nabi adalah 124.000 nabi. Walaupun sebagian ulama tidak mensahihkan hadis ini, tapi sebagian menghasankan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian ini nabi. Adapun jumlah rasul 315 rasulan. Adapun jumlah rasul adalah 315 rasul. Semuanya nanti akan kita sebutkan kisahnya yang Allah mudahkan, khususnya 25 nabi dan rasul yang namanya dan kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya? Baik. Waalaikumsalam. Mungkin bukan waktu belum tercipta, tapi standar waktu 24 jam yang belum ditemukan ketika itu. Itu maksud. Di ini disebutkan Ibnu Katsir. Saya saja tadi tidak sebutkan khilafnya karena tidak ingin memperpanjang penjelasan. Para ulama berselisih pendapat karena Allah menyebutkan tentang durasi satu hari. Apa makna durasi satu hari di akhirat kelak? Adapun durasi satu hari di dunia adalah sejak matahari terbenam sampai terbenam kembali. Iya. Adapun dimulai dalam Islam dimulai dari terbenam. Iya. Adapun hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, misalnya di surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan satu hari di sisi Rabb kalian adalah bagaikan 1000 hari kalau kalian menghitungnya. Dan juga Allah berfirman, "Kana miqdaruhu 50 alfa sana." Ada satu hari yang berjumlah 50.000 tahun. Iya. Makanya di sini Ibnu Katsir tidak merajihkan yang mana yang kira-kira yang menjadi satuan waktu yang kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menciptakan semua itu hanya dengan lafaz kun. Kun saja. Hanya 2 kata saja, hanya 2 huruf saja, kun. Kalau Allah ingin menghendaki maka terjadilah. Akan tetapi Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Dzulqarnain, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami jadikan untuknya
di dalam segala sesuatu ada sebab akibat. Allah kalau ingin menciptakan manusia, misalnya suami istri berhubungan langsung lahir bisa. Tapi Allah menjadikan ada fase-fase yang dilewati. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian yang pertama adalah nutfah, yaitu pertemuan antara sel telur dengan pertemuan sperma dengan sel telur. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian Allah jadikan pertemuan tadi tumbuh menjadi 'alaqah, seperti lintah yang menempel di dinding rahim seorang ibu. Thumma khalaqna al-'alaqata mudghah. Kemudian dijadikan segumpal daging, mulai terbentuk hingga akhirnya ada tulang, kemudian dari tulang dibungkus daging kembali. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin menciptakan sesuatu langsung, maka Allah sangat mampu. Tapi Allah memiliki hikmah di balik semua apa yang ia perbuat. Dan subhanallah, ini juga menyisahkan ilmu geologi di dalam penciptaan bumi dan ilmu tentang antariksa. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu di dalamnya. Hanya saja perlu dipahami, memang di dalam Al-Quran ada ilmu tentang pengobatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran ada untuk obat. Allah sebutkan tentang madu. Allah sebutkan juga tentang tata surya, was-sama'i dzatil buruj, dan langit yang memiliki gugusan bintang. Allah sebutkan juga tentang pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Namun semua ini adalah sarana dan fasilitas untuk kita semua. Kita tidak boleh memfokuskan Al-Quran itu hanya sebagai sains saja. Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi sains. Al-Quran diturunkan sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk yang utama yang Allah sebutkan di awal surat Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kejahilan menuju terangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di dalam Al-Quran ada penyebutan rincian tentang alam semesta, ada tentang sains di dalamnya, ada ilmu biologi di dalamnya. Hanya saja kita tidak boleh memfokuskan Al-Quran ini sebagai sebuah kitab sains, lalu kita meninggalkan inti dari Al-Quran yang Allah sebutkan tadi. Kita sudah singgung di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Yatanazzalul amru bainahun. Perkara di antara keduanya naik turun. Ada malaikat yang naik, ada malaikat yang turun, ada air hujan yang turun. Kemudian kata Allah, tujuan diciptakan semua itu lita'lam, agar kalian mengetahui dan mengenal Allah, bahwasanya lita'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Intinya semuanya itu kembali kepada ma'rifatullah. Kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja pertanyaan cukup? Gak ada lagi? Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan penciptaan malaikat, jin dan manusia Nabi Adam pada pertemuan berikutnya. Pekan depan ada berarti pekan 1, 1, 3 dan 5.